Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan suatu materi perlindungan varietas tanaman. Halo, perkenalkan nama saya Alfanza Rafia Kusuma, nomor NIM 507. Halo, perkenalkan nama aku Jian Amalia dengan NIM akhir 749. Halo, perkenalkan aku Asri Gultom dengan NIM akhir 758. Halo, perkenalkan nama saya Ida Yudarani Mahayasti dengan NIM akhir 806. Halo, perkenalkan nama saya Esther Priyanka Nauli Hutajulu dengan NIM akhir 807. Pertama, saya akan membahas mengenai sejarah perlindungan varietas tanaman. Perlindungan terhadap varietas tanaman di dunia pertama kali dikenal pada tahun 1961. Di mana pada tahun tersebut beberapa negara menyepakati suatu konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman yang dikenal dengan Union International for la Protection des Obtentions Vegetales. Sedangkan pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman di Indonesia dimulai pada tahun 1989. Pada saat itu, Indonesia mulai mengatur tentang varietas tanaman yaitu dalam Undang-Undang Paten tahun 1989 yang dalam pasal 7 huruf C Undang-Undang ini. Varietas tanaman tidak diberikan perlindungan paten, juga tidak ada undang-undang khusus yang mengatur perlindungan terhadap varietas tanaman. Kemudian, seiring dengan keikutsertaannya Indonesia dalam ratifikasi ketentuan TRIPS, seluruh negara yang menjadi anggotanya diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, baik melalui perlindungan paten, sistem sui generis yang efektif. Sehingga pada tahun 1997, Undang-Undang Paten 1989 mengalami amandemen, yaitu pencabutan atau penghapusan pasal 7 huruf C. Sehingga pada Undang-Undang Paten 1997, makanan, minuman, dan varietas tanaman dapat memperoleh perlindungan berupa hak paten. Meskipun Undang-Undang Paten tahun 1997 telah mengizinkan pemberian perlindungan paten terhadap tanaman, namun Undang-Undang Paten 1997 tidak dapat memberikan perlindungan menyeluruh terhadap aspek-aspek terhadap varietas tanaman baru. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia membuat undang-undang baru yang bertujuan melindungi varietas tanaman secara lebih menyeluruh melalui sebuah undang-undang sui generis, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban pemegang VPT. Yang pertama, saya akan membahas hak pemegang PVT, yang dimana berdasarkan pasal 6 ayat UU PVT, menyatakan bahwa pemegang PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Selanjutnya, hak untuk menggunakan varietas tanaman meliputi kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, selanjutnya mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, serta mengekspor, mengimpor, mencadangkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam butir A, B, C, D, E, F, dan G. Berdasarkan pasal 42 UU PVT, menyatakan bahwa pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Hak bagi pemulia yang menghasilkan varietas itu ada dua, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Yang pertama, hak ekonomi berdasar pasal 8 UU PVT bahwa pemulia yang menghasilkan varietas berhak memperoleh imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut. Selanjutnya, hak moral bahwa pemulia yang menghasilkan varietas berhak namanya tetap dicantumkan dalam sertifikat pemberian hak PVT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kewajiban pemegang PVT di mana diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU PVT yang menentukan bahwa pemegang hak PVT berkewajiban melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia. Setelah itu membayar biaya tahunan PVT, selanjutnya menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia. Namun ada kewajiban lainnya, yaitu yang pertama kewajiban pemeliharaan varietas tanaman, yang kedua kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang relevan tentang varietas tanaman yang dilindungi, yang terakhir kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum yang terkait dengan varietas tanaman yang dilindungi sesuai dengan undang-undang. Baik, selanjutnya terkait jangka waktu perlindungan PVT dibagi menjadi dua. Untuk tanaman semusim, yaitu siklus hidup kurang dari 1 tahun, jangka waktu perlindungannya 20 tahun dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Sedangkan untuk tanaman tahunan, jangka waktu perlindungannya 25 tahun dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Akan tetapi sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima oleh kantor PVT sampai dengan diberikan sertifikat, permohonan akan mendapatkan perlindungan sementara, sehingga permohonan mendapatkan perlindungan atas penggunaan varietas tanaman tersebut selama proses pendaftaran.
Baik, selanjutnya terkait syarat perlindungan varietas tanaman. Menurut pasal 2 ayat 1 UU PVT dikatakan bahwa varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Syarat ini diberi sering juga disingkat dengan BUSS, yakni baru, belum dikenal oleh masyarakat, unik, dapat dibedakan dengan varietas yang ada, seragam, memiliki penampakan yang luar seragam, dan stabil ditanam dimanapun sesuai rekomendasi agroekologi yang akan memiliki ciri yang sama. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengalihan hak atas PVT. Pengalihan hak atas perlindungan varietas tanaman adalah proses pemindahan hak dari pemegang hak PVT kepada pihak lain, baik karena sebab pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian resmi, maupun sebab lain yang diatur oleh undang-undang. Pengalihan hak ini penting dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual varietas tanaman agar hak tersebut dapat dimanfaatkan secara sah oleh pihak penerima hak yang sah pula. Pengaturan mengenai pengalihan hak PVT terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, khususnya Pasal 40 Ayat 3, yang menyatakan bahwa setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Ada beberapa cara pengalihan hak PVT yang diatur oleh undang-undang. Yang pertama itu dengan cara pewarisan. Dengan cara pewarisan ini, hak PVT dialihkan kepada ahli waris setelah pemegang hak meninggal dunia. Pengalihan ini harus memenuhi syarat bahwa biaya tahunan PVT untuk tahun berjalan sudah dibayar oleh pemegang hak sebelum pengalihan dilakukan. Pengalihan karena pewarisan wajib dicatatkan secara resmi di kantor PVT. Selanjutnya ada yaitu melalui proses hibah. Melalui proses hibah ini, pemegang hak dapat memberikan hak PVT secara sukarela kepada pihak lain tanpa imbalan. Pengalihan hibah harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, idealnya berupa akta notaris, dan wajib dicatatkan di kantor PVT dengan melampirkan dokumen pendukung. Selanjutnya ada dengan cara wasiat. Dengan cara wasiat ini, hak PVT dapat diwariskan melalui surat wasiat yang sah menurut hukum. Penerima wasiat harus mengajukan pencatatan pengalihan hak di kantor PVT dengan melampirkan dokumen wasiat dan bukti pembayaran biaya tahunan. Selanjutnya ada dengan cara perjanjian dalam bentuk akta. Pengalihan hak dengan cara ini dapat dilakukan melalui perjanjian resmi yang dibuat di hadapan notaris. Akta notaris ini menjadi syarat penting agar pengalihan hak diakui secara hukum dan harus dicatatkan di kantor PVT. Yang terakhir, ada sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan hak PVT juga dapat terjadi karena sebab lain yang diatur oleh undang-undang, seperti putusan pengadilan dengan syarat dan tata cara yang disesuaikan dan wajib dicatat di kantor PVT. Jadi, itulah beberapa cara pengalihan hak PVT, di mana setiap pengalihan hak PVT harus disertai dokumen perlindungan varietas tanaman dan hak lain yang berkaitan, serta wajib dicatatkan secara resmi agar memperoleh kepastian hukum. Pengalihan hak ini tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam sertifikat PVT, serta berhak memperoleh imbalan. Lisensi dalam PVT. Lisensi dalam PVT konteks ini adalah izin resmi yang diberikan oleh pemilik teknologi, biasanya pemerintah atau lembaga riset milik negara, kepada pihak lain seperti swasta, BUMN, atau lembaga pendidikan untuk menggunakannya, memproduksi, atau mengkomersialisasikan teknologi hasil PVT. Penggunaan PVT dilindungi pemerintah. Beberapa bentuk penggunaan PVT yang dilindungi oleh pemerintah, yang pertama ada A. Lisensi eksklusif, yang diberikan kepada satu pihak tertentu saja. Yang kedua, digunakan ketika teknologi dianggap strategis atau sensitif, misalnya di bidang pertahanan dan keamanan negara. Contohnya, sistem bersenjata, perangkat komunikasi, militer, atau sistem navigasi strategis. Yang kedua adalah lisensi non-eksklusif. Yang pertama, diberikan kepada lebih dari satu pihak. Biasanya berlaku untuk teknologi yang sudah siap dikomersialisasikan atau diterapkan secara luas di sektor industri. Baik, selanjutnya ada berbagai macam contoh perlindungan varietas tanaman. Yang pertama, itu ada perlindungan varietas tanaman terhadap padi. Yaitu contohnya seperti padi rojo lele, padi impari 32, padi ciherang, dan padi IR 64. Lalu selanjutnya ada perlindungan varietas tanaman terhadap buah-buahan. Yang pertama itu ada durian montong, lalu ada mangga gedong gincu, lalu ada jeruk keprok batu 55.
Lalu, yang ketiga, itu ada perlindungan varietas tanaman terhadap sayur-sayuran. Yang pertama, itu ada cabai keriting TM 999, lalu ada bawang merah Brebes, lalu yang terakhir ada tomat permata. PVT di Indonesia telah diatur melalui UU nomor 29 tahun 2000 yang telah mendorong lahirnya varietas unggul lokal. Meskipun demikian, penerapan PVT perlu menyeimbangkan kepentingan antara pemulia dengan kepentingan hak petani tradisional, sehingga diperlukan harmonisasi antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi dari kelompok kami adalah perlindungan varietas tanaman atau PVT merupakan sistem hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pemulia tanaman atas varietas baru selama 20 sampai 25 tahun. Sistem ini memberikan insentif bagi pemulia untuk mengembangkan varietas unggul yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan terhadap hama penyakit. Sekian dari kelompok kami. Dadah.